hanya karena sebuah berita bahwa pengobatan si fulan itu katanya manjur. Orang-orang yang berobat ke sana semuanya sembuh. Orang-orang pun datang berobat kepadanya. Padahal dia melakukan praktek perdukunan. Bahkan ada orang yang sudah bolak-balik ke dokter nggak sembuh-sembuh. Sekali ke dukun sembuh. Maka orang yang belajar ilmu agama tidak mudah tertipu. Karena hasil itu bukan dalil. Pengalaman bukan dalil. Dalil itu sudah jelas. Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Mari kita lihat sebuah riwayat. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Dari Zainab, dari suaminya. Sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jimat-jimat dan at-tiwalah, pelet atau susuk adalah syirik. Yang beliau maksudkan di dalam hadis ini adalah ruqyah yang mengandung syirik. Contoh mantra-mantra yang dibaca oleh para dukun yang di dalamnya mengandung lafaz-lafaz syirik, seperti minta tolong kepada setan, berdoa kepada setan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka berdoa kepada setan sama saja menyembah setan. Yang mereka pun bukan yang maha mampu mendengarkan doa semua yang berdoa kepada mereka. Begitu pula mereka bukan yang maha mampu mengabulkan doa. Tapi kenapa orang yang terkena sihir itu kemudian sembuh setelah dukunnya berdoa kepada setan? Maka mari kita lihat lanjutan riwayat ini. Qalat Zainab, istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Qultu lima taqulu hadza?" Aku katakan, "Kenapa engkau berkata seperti itu wahai suamiku?" "Wallahi laqad kuntu aini taqdhif." Demi Allah, sungguh dahulu mataku sakit. "Wa kuntu akhtalifu ila fulanil yahudi." Maka aku pergi kepada seorang dukun Yahudi. "Yarqini," maka dia akan meruqyah aku. "Fa idza raqani sakana." Apabila dia meruqyah aku, sakit mataku pun sembuh. Lihat jemaah sekalian, seorang datang ke dukun dan hasilnya sembuh. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, orang yang berilmu, tidak tertipu. Faqala Abdullah, beliau berkata, "Innama dzaka amalu syaitan." Itu hanyalah amalan setan. Itu hanya modus, tipu daya setan yang telah bekerja sama dengan dukun tersebut. Karena yankhusuha biyadi. Setan itulah yang menusuk matamu. Fa idza raqaha kaffa anha. Maka apabila si dukun itu sudah meruqyahmu, setan melepaskan tusukannya. Jadi itu sudah kerjasama antara setan dengan para dukun tersebut supaya orang-orang mau datang kepada dukun. Itu tujuan setan, untuk menyesatkan manusia. Manusia jadi percaya berarti dia memang orang yang sakti, yang tahu perkara gaib, yang punya kelebihan, padahal itu bukan suatu kelebihan. Jadi setan menusuk matanya, saat dukun sudah meruqyahnya, setan melepaskan tusukannya, maka otomatis sembuh. Disinilah para ulama menjelaskan agar setan melepaskan tusukannya, si dukun bahkan pasien juga diminta untuk berbuat dosa syirik. Di antaranya si dukun membacakan mantra-mantra untuk meruqyah yang mengandung syirik. Begitu pula seringkali si dukun itu disuruh mempersembahkan sesajen sembelihan seekor hewan kepada setan tersebut, atau berusaha melakukan takarrub, bentuk-bentuk ritual untuk pendekatan diri kepada setan tersebut. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Innama kana yakfik an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Padahal sungguh cukup bagimu untuk membaca ruqyah sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kepada kita berarti tidak semua ruqyah yang syirik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meruqyah. Apa doa ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya diajari oleh Ibnu Mas'ud kepada istrinya, bacalah, "Adhibil ba'sa rabban nasi, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama." Hilangkanlah penyakitnya, wahai Rabb manusia, sembuhkanlah, engkaulah asy-syafi, yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.